kembali lagi nih dengan saya Nur Atasya dengan NIM 23003033 dari Pendidikan Luar Biasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu kepemimpinan dalam organisasi. Pemimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin, membimbing, atau menuntut. Pengertian kepemimpinan yaitu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun perkelompok. Keterampilan pemimpin dibagi menjadi 3 keterampilan. Yang pertama itu keterampilan teknik, yaitu menunjukkan bahwa seseorang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam setiap jenis proses dan teknik. Yang kedua yaitu keterampilan instal, yaitu pemimpin untuk bekerja dengan orang lain secara efektif dan untuk membina kerjasama. Yang ketiga yaitu pemimpin dalam konseptual, yaitu keterampilan konseptual, kemampuan untuk berpikir dalam istilah berkaitan dengan perencanaan jangka panjang, misalnya kerangka kerja dan model. Gaya pemimpinan yaitu seorang pemimpin dapat membuat keputusan tanpa berkonsultasi atau memastikan persetujuan dari anggotanya. Komunikasi mengalirkan dari pemimpin ke pemimpin, tetapi jarang mengalirkan dari anggota ke anggota. Pemimpin berusaha untuk meminimumkan komunikasi antar kelompok. Gaya pemimpin ada juga dengan demokratis, yaitu berpartisipasi adalah seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan melibatkan anggota kelompok untuk menentukan masukan-masukan, sehingga tugas-tugas pemimpin selain memberikan pengarahan juga mengizinkan kelompok untuk mengembangkan dan melaksanakan cara yang dia kehendaki. Anggotanya, pemimpin demokrasi memberikan stimuli kepada anggota agar timbul pengarahan tersendiri dan aktualisasi diri. Seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan tidak memiliki inisiatif untuk mengarah atau menyarankan alternatif tindakan, akan tetapi mengizinkan untuk mengembang dan melaksanakan sendiri pekerjaannya. Pemimpin lepas kendali hanya menjawab yang diminta secara khusus. Pemimpin ini hanya sedikit memberikan penetapan kepada kelompok pada saat yang sama. Pemimpin tidak akan menghukum anggotanya, sehingga ia pun tidak terancam. Teori 4 sistem Rensselaer dalam sistem manajerial pengembangan keputusan perlu memperhatikan 8 variabel, yaitu yang pertama itu kepemimpinan, yang kedua itu motivasi, yang ketiga komunikasi, yang keempat interaksi, yang kelima mengambil keputusan, yang keenam menentukan tujuan, yang ketujuh pengendalian, yang kedelapan kinerja. Sistem perkenalan 4 gaya kepemimpinan, yaitu gaya penguasaan mutlak. Pemimpin harus memberikan kepercayaan kepada anak buah. Yang kedua, gaya penguasaan semi mutlak, bersifat otoritarian. Komunikasi jangan bersifat bebas dan terus terang, mengumumkakan keluhan bahwa interaksi dilakukan melalui jalur resmi. Yang ketiga, yaitu gaya penasehat. Interaksi atas melibatkan interaksi atas bawah. Manajer harus menaruh kepercayaan kepada bawahan tapi tidak mutlak. Yang keempat yaitu gaya pengajak serta, mengutamakan partisipasi nyata pegawai. Peran serta pegawai tidak tinggi, hasil produktif tertinggi. Gaya pemimpin pemerintahan menurut Kencana 2003 yaitu gaya demokrasi, yaitu cara dan irama seorang pemimpin pemerintahan dapat menghadapi bahwa masyarakat
dengan memakai metode pembagian tugas dengan bawahan. Gaya biokratif yaitu cara dan irama seorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakat menggunakan metode tanpa pendahuluan. Gaya kebebasan yaitu cara dan irama seorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakat menggunakan metode pemberian keleluasan pada bawahan seluas-luasnya. Gaya otoratif yaitu cara dan irama seorang pemimpin dalam menghadapi bawahan dan masyarakat menggunakan metode pelaksanaan dan kekuasaan. Komunikasi pemimpin merupakan aktivitas penyampaian pesan, informasi, dan tugas melalui media tertentu yang akan dilalui oleh seorang pemimpin kepada bawahannya dengan tujuan tertentu. Ketika komunikasi pemimpin berjalan dengan baik, maka ia akan disenangi, disegani, dan dihormati. 5 hal komunikasi kepemimpinan yaitu apa tugas dan tujuan organisasi, kapan tujuan itu akan tercapai, bagaimana tujuan itu harus dicapai, siapa saja yang bertanggung jawab, apa sebab tujuan organisasi harus tercapai. Inti komunikasi kepemimpinan adalah bagaimana memberikan instruksi atau tugas yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan, bagaimana mengkomunikasikan kebijakan organisasi atau perusahaan ke semua unsur di dalamnya, bagaimana frekuensi komunikasi pemimpin dengan bawahannya dan motivasi pada bawahannya, membangkitkan motivasi bawahannya dan mengubah gaya tarik gerak mereka untuk bekerja lebih giat atau lebih rajin gitu. Teori-teori kepemimpinan yaitu bersifat teori ini berkesimpulan bahwa kepemimpinan adalah orang besar didasarkan dengan sifat-sifat yang dibawanya sejak lahir. Jadi merupakan suatu yang diwariskan. Itulah sebabnya teori ini juga dikenal dengan teori genetis. Artinya pemimpin adalah dilahirkan, tidak dibentuk. Teori lingkungan ini berasumsi bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari waktu, tempat, dan keadaan atau situasi dan kondisi. Teori ini berasumsi bahwa semakin terjadi interaksi dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama, semakin meningkatkan perasaan saling menyukai atau menyayangi satu sama lain dan semakin memperjelas pengertian atas norma-norma dalam kelompok. Teori humanistik. Teori ini berasumsi bahwa seorang pemimpin bisa dikatakan berhasil dalam mengolah suatu organisasi jika mampu memperdayakan orang-orang yang di dalamnya. Teori tukar-menukar yaitu berasumsi bahwa interaksi sosial menggambarkan suatu bentuk tukar-menukar di mana anggota-anggota kelompok memberikan kontribusi dengan pengorbanan mereka sendiri dan menerima imbalan dengan pengorbanan kepada kelompok atau anggota-anggota lain. Proses ini sesungguhnya menekankan adanya give atau take antara pemimpin yang akan dipimpin. Teori kepemimpinan psikoanalisis menurut Sigmund Freud, seseorang berperilaku karena ingin memenuhi kebutuhan bawahan bawah sadarnya. Kebutuhan tersebut akan tidak disadari oleh yang bersangkutan. Seorang pemimpin berperilaku tertentu barangkali bukan karena untuk kepentingan bawahannya, tetapi barangkali untuk mengkompensasi kepribadiannya. Misalnya, barangkali bukan karena
tujuan nasionalisme, tetapi karena ingin memenuhi kebutuhan bawah sadar. Teori kepemimpinan romantis yaitu mengatakan bahwa pemimpin ada karena ada pengikutnya. Para pengikut ini mengembangkan pandangan romantis yang ideal mengenai adanya seorang pemimpin yang dapat membantu mereka mencapai tujuannya atau memperbaiki hidup mereka. Pemimpin dibutuhkan untuk membantu mereka menyederhanakan permasalahan dunia yang sangat kompleks. Teori pribadi dan situasi personal situasional teori. Teori ini berasumsi bahwa pemimpin merupakan produk dari terkait 3 faktor. Yang pertama yaitu perangai, yaitu sifat pribadi dari pemimpin. Yang kedua yaitu sifat dari kelompok, ada anggota-anggotanya. Yang ketiga yaitu kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang akan dihadapi oleh kelompok. Teori pemimpinan transformasional atau karismatik membedakan pemimpin adalah seseorang yang menentukan apa yang harus dikerjakan oleh karyawan agar tidak mencapai tujuan mereka sendiri atau organisasi, dan butuh membantukan karyawan agar memperoleh kepercayaan dalam mengerjakan tugas tersebut. Sebaliknya, pemimpin transformasional seseorang yang diharapkan semua dengan meningkatkan rasa yang memotivasi bawahan untuk mengerjakan lebih dari pentingnya bawahan dan nilai pentingnya pekerjaan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.